Para pelayat datang ke rumah Bu Jumi menghadiri pemakaman Jaka. Aku dan Kak Angga datang dan duduk di antara penduduk desa yang hadir. Sangat terlihat sekali kesedihan di mata Bu Jumi dan Bima dengan kematian Jaka. Tapi yang membuatku bertanya, di mana mayat Berok dan anak buah Pak Guntur yang lainnya? Kak, kenapa hanya mayat Jaka yang terlihat? Berok dan yang lainnya gimana? Bisikku kepada Kak Angga. Iya ya, kakak juga berpikir begitu. Atau jagan-jagan mereka kubur sendiri tanpa penduduk desa tahu? Jawab Kak Angga. Di sudut rumah ini, kulihat Pak Guntur berbisik-bisik dengan dua orang lelaki. Dari gelagatnya, apakah mereka membicarakan 5 anak buah mereka yang hilang tanpa kabar? 5 mayat itu kami tumpuk dan kubur di satu lubang di samping kuburan Kak Rahmi. Tidak jauh dari Pak Guntur berdiri, aku juga melihat Pak Jeki kepala desa. Dia melangkah mendekati Pak Guntur dan juga ikut berbisik-bisik, seperti membicarakan hal yang penting. Aku dan Kak Angga terus memperhatikan gelagat mereka. Kak, itu yang namanya Jeki, kepala desa yang tujuan utamaku ke desa ini. Aku menunjuk ke arah Pak Jeki. Oh, jadi dia yang membuat Rahmi mati bunuh diri? Bukankah dia yang ada di tepi sungai waktu itu? Kak Angga menatap Pak Jeki dengan tatapan dendam. Betul, Kak. Saat itu aku mau membunuhnya, tapi Bima keburu datang dan menghentikan niatku. Sepertinya kita bisa memancing bajingan itu. Saat di tepi sungai kulihat dia menatapmu dengan tatapan nafsu. Aku menunggu saat-saat bisa menyeramkan darahnya ke kuburan Kak Rahmi. Ucapku lagi. Proses pemakaman Jaka sudah selesai. Para pelayat sudah pulang dan rumah Bu Jumi sudah sepi lagi. Aku dan Kak Angga ingin menghampiri Bu Jumi seperti juga merasakan kedukaannya. Tentunya semua hanya pura-pura menghilangkan jejak. Tangis Bu Jumi sambil memeluk foto Jaka. Tenang Bu, Bang Jaka sudah tenang di sana. Bima berusaha menenangkan ibunya. Tante, kami ikut berduka, kataku dan duduk di sampingnya. Ki, anakku sudah tiada. Bu Jumi terus menangis. Bu Jumi, Pak Guntur, apa yang kalian rasakan sekarang itu juga yang aku dan ayahku rasakan selama ini. Bahkan hampir setiap malam kami tidak bisa tidur nyenyak dan terus bermimpi tentang kematian Kak Rahmi. Aku masih ingat saat kamu mendorong tubuhku menjauhi Kak Rahmi yang sudah bugil ditonton warga desa dan tanpa rasa kasihan. Saat itu air mata kalian adalah kebahagiaan di diriku. Aku berhasil membalaskan sebagian kecil dendam ini. Pak Guntur dan Pak Jeki, tunggu pembalasan dariku. Sabar Tante, sabar. Ucapku mencoba memeluk Bu Jumi sesaat menenangkan. Keki, Angga, terima kasih telah berkunjung ke rumahku. Saat seperti ini kami sangat butuh perhatian. Ucap Bima. Keluarga ini sudah seperti keluarga baru bagi kami, Bima. Jawab Kak Angga. Angga, aku senang melihatmu di sini. Bu Jumi menatap Kak Angga meskipun air matanya belum kering. Tante bukan orang lain bagiku. Jawab Kak Angga menatap Bu Jumi seperti menebar pesona. Bu Jumi membalas dengan senyum sambil menyeka air matanya. Kak, boleh aku numpang ke kamar mandi? Tanyaku kepada Bima. Boleh, ayo aku antar. Jawab Bima. Udara dingin membuatku selalu ingin buang air kecil. Desa yang indah tidak seindah penghuni rumah ini. Semuanya palsu dan bersarang kejahatan seperti manusia berwujud iblis. Aku dan Bima menuju ke kamar mandi di dekat dapur. Sangat terlihat Bima menatapku dengan cinta. Aku terus menebar senyum manis memikat Bima yang bisa kujadikan senjata dan tempat bersembunyi dari kedua asliku. Bima, maafkan aku memanfaatkanmu, ucapku di hati. Aku tunggu di sini, Ki. Ucap Bima langsung duduk di kursi dapur. Oke Kak. Jawabku membuka pintu kamar mandi. Saat kubuka pintu kamar mandi, ada banyak tumpukan kain penuh dengan darah. Sepertinya Bima tidak mengetahui hal ini. Ini membuatku enggan untuk masuk. Kenapa Ki?
Tanya Bima saat aku tidak jadi masuk ke kamar mandi itu. Ada banyak kain berdarah di dalam, Kak. Ucapku memasang wajah takut dan terkejut. Bima bangkit dari duduknya dan mendekat ke pintu kamar mandi. Waduh, itu pasti bekas punya Bang Jaka. Jawab Bima, setelah itu pintu kamar mandi ditutupnya. Kita ke kamar mandi lantai atas saja, Ki. Ajak Bima kepadaku. Aku menjawab menganggukkan kepala. Aku dan Bima menaiki anak tangga menuju lantai 2. Rumah ini cukup besar, tapi kamar mandi umumnya cuma satu di lantai 1. Sekarang kamu ke kamar mandi itu saja. Bima menunjuk ke kamar mandi di sudut ruangan. Baiklah, Kak. Jawabku dan melangkah ke kamar mandi tersebut. Aku ke bawah sebentar, Ki. Sepertinya kamu butuh minuman hangat. Ucap Bima melangkah turun. Oke. Jawabku dan langsung menutup pintu kamar mandi. Aku sepertinya harus menghentikan aksi sementara. Keadaan sedang panas. Pak Guntur dan Bu Jumi pasti menyuruh semua anak buahnya mencari Ayu. Nirani dan Bu Minten, apakah mereka juga dikurung di kamar bawah tanah itu atau di gudang? Ingin menolong mereka karena aku takut namaku dan nama Kak Angga terucap di mulut mereka. Ini sangat berbahaya. Selesai buang air kecil, aku keluar kamar mandi. Saat ingin melangkah menuruni anak tangga, langkahku terhenti mendengar suara pintu diketok dari dalam sebuah kamar yang paling ujung di lantai 2 ini. Tok, 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 tok. Rasa penasaran membuatku mendekati pintu itu. Melihat kiri kanan aku berusaha memastikan tidak ada orang lain yang melihatku mendekati pintu itu. Tok, tok, tok. Buka pintunya! Aku terperanjat mendengar suara seorang wanita berteriak agar dibukakan pintu. Dari suaranya aku kenal, sepertinya itu adalah suara Bu Minten. Setelah aku berdiri di depan pintu itu, aku menempelkan daun telinga di daun pintu kamar itu. Bu Minten. Aku mencoba memanggil Bu Minten dengan suara pelan. Keki, tolong kami. Jawab Bu Minten dari dalam. Ya, itu Bu Minten, aku tidak salah lagi. Mereka mengurung Nirani dan Bu Minten di kamar ini. Rumah yang besar, berteriak pun mereka tidak akan ada yang mendengar kecuali orang berada di lantai 2 ini. Tenang di dalam, Bu, kecilkan suara kalian. Jawabku dengan mata tetap melihat ke sekitar ruangan. Aku mengeluarkan pisau yang kuselipkan di sepatu. Lalu mencoba mencongkel pintu ini untuk membuka pintu kamar. Dalam situasi sekarang mungkin Bu Jumi sedang lengah karena masih bersedih. Pak Guntur juga tidak terlihat di rumah ini karena tadi kulihat dia pergi dengan Pak Jeki. Aku akan mencoba membuka pintu, kalian jangan ribut. Ucapku berbisik di balik pintu. Iya Ki, tolong kami. Suara Bu Minten sangat berharap. Sebelum aku berhasil merusak pintu itu, aksiku terhenti mendengar suara langkah seseorang menaiki anak tangga. Dengan secepatnya aku menyembunyikan pisau itu di sepatuku lagi dan berlari menuju kamar mandi. Mendengar suara langkah menaiki anak tangga rumah ini, aku secepatnya berlari menuju ke kamar mandi lagi yang ada di sudut lantai 2. Masuk dan mengunci pintu kamar mandi sebelum seseorang itu melihatku di depan pintu kamar yang mengurung Bu Minten dan Nirani. Mudah-mudahan itu Bima bukan Bu Jumi atau Pak Guntur. Suara langkah itu tidak terdengar lagi, hening. Aku membuka pintu kamar mandi ingin keluar seolah-olah aku baru keluar dari kamar mandi ini. Kaki! Pak Guntur terkejut melihatku keluar dari kamar mandi. Ternyata orang yang tidak aku inginkan yang muncul. Dia seperti ingin melangkah menuju ke kamar di mana Bu Minten dan Nirani dikurung. Perasaanku tidak enak karena aku takut dia curiga kalau aku mengetahui tentang dia mengurung Bu Minten dan Nirani di lantai 2 ini. Oh, Pak Guntur! Sapaku memasang wajah lugu. Pak Guntur mendekatiku, sekarang kami saling berhadapan. Kamu kenapa di sini? Tanya Pak Guntur. Aku mau buang air kecil, Pak.
Tadi kamar mandi di lantai 1 tidak bisa dipakai karena banyak kain yang menumpuk. Jawabku polos. Ayah, ada apa? Tiba-tiba Bima datang dan berdiri di samping ayahnya. Ini Keki ada di sini. Jawab Pak Guntur. Oh, aku yang bawa Keki. Tadi kamar mandi di lantai 1 penuh dengan kain kotor. Kata Bima menjelaskan. Kamu baru di sini? Tanya Pak Guntur lagi seperti menyelidiki aku. Baru, Pak. Jawabku singkat. Iya kan, Kak Bima? Timpalku agar Pak Guntur tidak curiga. Iya, ya. Jawab Bima. Ayo Ki, kita balik ke bawah. Ajak Bima. Oke, Kak. Aku menyetujui ajakan Bima. Permisi Pak Guntur. Ucapku kedapa Pak Guntur sebelum melangkah turun. Aku dan Bima turun ke lantai 1. Saat aku melangkah, Pak Guntur terus menatapku dan entah apa yang dipikirkannya. Kali ini aku merasa tidak enak dengan tatapannya. Apakah dia mulai mencurigai aku? Kak Bima, Tante, kami permisi dulu. Ucapku setelah berada di lantai 1. Ya, Tante, Bima, kami permisi dulu. Lagian sudah sangat larut. Timpa Kak Angga menyetujui. Baiklah, terima kasih atas semuanya, Ki, Angga. Jawab Bima. Kalau kalian butuh bantuan, jangan sungkan kabari kami. Jawab Bu Jumi. Mudah-mudahan besok, Tante merasakan lebih baik. Ucap Kak Angga. Bu Jumi membalas dengan senyum meskipun matanya sembab menangis. Malam semakin larut dan dingin udara menusuk ke tulang-tulang. Bu Jumi dan Pak Guntur tidak menunggu sampai besok agar mayat Jaka dikuburkan, mungkin karena kondisi mayat berdarah menjadi alasan mereka. Kak Angga, aku tahu di mana Nirani dan Bu Minten. Kataku saat kami melangkah menuju ke rumah. Apa? Kamu tahu di mana mereka? Tanya Kak Angga meyakinkan diri. Iya, mereka ada di lantai 2 di sebuah kamar. Setelah aku buang air kecil, aku mendengar suara Bu Minten. Jawabku menjelaskan. Kita tidak mungkin menolong mereka saat ini. Sangat berbahaya karena Pak Guntur pasti menjaga ketat rumahnya. Tadi kebetulan Bima yang mengajakmu ke lantai 2. Apakah Bima tidak tahu kalau mereka dikurung di kamar itu? Kalau tahu kenapa aku diajak ke kamar mandi lantai 2? Aku juga tidak mengerti, Ki. Sepintas kulihat Bima seperti tidak tahu tentang bisnis kejahatan orang tuanya dan kakaknya. Iya Kak, Bima seperti pemuda baik-baik dan sangat bertolak belakang dengan Jaka. Tapi kamu tidak boleh anggap enteng Bima, Ki. Bagaimanapun juga dia anak Pak Guntur. Ucap Kak Angga memperingatiku. Iya Kak, aku akan hati-hati. Jawabku. Suasana jalan sudah sangat sepi, gelap malam hanya sinar bulan purnama yang menerangi jalan. Kami terus melangkah dan ingin secepatnya sampai di rumah, lelah sudah menyelimuti tubuh. Berhenti, Ki! Ucap Kak Angga dan menarik tanganku agar kami bersembunyi di balik pohon tepi jalan dekat kali kecil. Ada apa, Kak? Tanyaku penasaran. Lihat itu. Kak Angga menunjuk ke depan tidak jauh dari kami bersembunyi. Aku melihat ke arah tunjuk Kak Angga. Tidak jauh dari kami bersembunyi, kulihat Pak Jeki sedang berdiri dengan seorang lelaki di tepi jalan sambil berbicara. Kak, kenapa kita harus sembunyi? Tanyaku. Biar kita tahu apa yang mereka bicarakan. Jawab Kak Angga. Kalau kita terus melangkah di depan mereka, mereka akan diam dan kita tidak akan mendapatkan informasi. Sambung Kak Angga. Kak Angga benar juga, ini kesempatan yang jarang ditemukan. Aku dan Kak Angga terus fokus dan mencoba mendengar percakapan mereka. Pak Kades, kami sudah mencari kemana-mana, tapi gadis itu tidak ditemukan. Ucap seorang lelaki kepada Pak Jeki. Aku heran, kenapa Jaka dan Bero bisa mati, padahal yang mereka lawan hanya wanita-wanita lemah.
Ucap Pak Jeki menganalisa kejadian kematian Bero dan Jaka. Mungkin ada pelaku lainnya, Pak Kades. Jawab lelaki itu. Pelaku lainnya? Siapa? Tanya Pak Jeki. Entahlah, tapi kita harus menyelidiki semua penduduk desa yang dirasa mencurigakan, Pak Kades. Aku ingin tahu tentang pemuda dan gadis yang datang dari kota itu. Peristiwa kematian Jaka dan Bero tidak lama semenjak mereka masuk ke desa kita, kata Pak Jeki. Tapi Pak, mereka terlihat tidak seperti penjahat, hanya gadis manja dan pemuda rumahan. Iya juga, gadis itu cantik dan polos, tapi apa salahnya kita menyelidiki mereka? Mana tahu ada seseorang di belakang mereka. Aku dan Kak Angga saling bertatapan mendengar percakapan mereka. Pak Jeki dan lelaki itu menaruh curiga kepadaku dan Kak Angga. Ini akan menyulitkan kami. Sasaranku ada di depan mataku sekarang. Kak, mereka mencurigai kita, ucapku berbisik. Ya Ki, kita harus hati-hati, jawab Kak Angga. Tidak jauh dari arah kami berjalan semula, kulihat Bima melangkah bersama Pak Guntur. Gawat, ada Bima dan Pak Guntur, ucapku melihat Bima dan ayahnya berjalan. Kita sembunyi di balik semak-semak itu, jawab Kak Angga. Aku dan Kak Angga secepatnya bersembunyi di balik semak dekat pohon kami berdiri, tepatnya di seberang kali kecil. Kalau kami tetap berdiri di balik pohon, Bima dan Pak Guntur pasti melihat kami. Kemana Bima dan Pak Guntur malam-malam begini? Baru saja kami berpamitan pergi dari rumah mereka. Sekarang mereka keluar jalan kaki dan sepertinya ingin menemui Pak Jeki karena langkah mereka semakin mendekati Pak Jeki dan seorang lelaki itu. Setelah Bima dan ayahnya berlalu melewati tempat persembunyianku dan Kak Angga, aku dan Kak Angga kembali berdiri di balik pohon lagi agar bisa mendengar percakapan mereka. Posisi Bima dan Pak Guntur sudah saling berhadapan dengan Pak Kades dan seorang lelaki itu. Ada apa Pak Kades memanggil kami? Kenapa tidak bicara di rumahku saja? Kata Pak Guntur kepada Pak Jeki. Tadi aku mau ke rumahmu, tapi anak dari kota itu masih ada di rumahmu, jawab Pak Jeki. Apa salahnya dengan Keki dan Angga, Pak Kades? Tanya Bima. Bima, aku tidak ingin anak kota itu tahu tentang bisnis kita, jelas Pak Jeki. Sangat berbahaya karena aku tidak mau apa yang kita lakukan selama ini terbongkar, sambung Pak Jeki. Keki bukan gadis yang berbahaya, Pak. Dia gadis manis dan manja, jawab Bima menilaiku. Iya Pak Kades, mereka bukan orang yang berbahaya, hanya anak terpelajar dari kota, sanggah Pak Guntur. Gadis itu cantik dan termasuk kategori dalam bisnis kita. Apakah dia masih perawan? Ucap Pak Jeki. Jangan sentuh Keki. Aku tidak akan biarkan kalian menjadikannya korban dari bisnis ini. Bima bersuara lantang dan seperti sangat marah mendengar perkataan Pak Kades. Astaga, ternyata Bima juga ikut dalam bisnis kejahatan ayahnya. Tampang baik tidak menjamin apa yang dilakukan Bima. Saking terkejutnya aku melangkah mundur dan tidak sengaja terjatuh di kali kecil di dekatku berdiri. Oh! Aku terduduk di kali kecil yang airnya mengalir sehingga menimbulkan bunyi. Siapa di sana? Terdengar suara Pak Guntur berteriak. Sial! Aku terjatuh ke kali dekat aku berdiri sehingga menimbulkan bunyi. Bajuku basah dan Kak Angga langsung menggulurkan tangan membantuku berdiri. Ayo Ki, kita pergi dari sini, ucap Kak Angga pelan. Siapa di sana? Terdengar suara Pak Guntur berteriak. Kak Angga menoleh ke arah mereka berdiri. Ki, mereka mau ke sini, kata Kak Angga yang membuatku langsung bangkit berdiri mengulurkan tangan ke Kak Angga untuk berdiri. Pak Guntur, Bima, Pak Jeki dan seorang lelaki itu langsung melangkah ke arah tempat persembunyian kami. Sebelum mereka melihat kami, aku dan Kak Angga secepatnya berlari menyusuri semak-semak yang akan tembus ke gudang dan rumah kayu dekat Jaka mati kubunuh. Ayo cepat larinya, Ki,
ucap Kak Angga saat kami terus berlari di kegelapan di sela-sela pepohonan dan semak-semak. Sepertinya ada orang berlari ke semak-semak itu. Suara Pak Jeki yang terdengar lantang saat aku dan Kak Angga berlari yang membuat semak-semak bergoyang. Iya, aku lihat ada bayangan orang di balik sana, jawab Pak Guntur. Aku terus berlari dengan cepat dan sekuat tenaga. Kak Angga berusaha berlari tidak menjauhiku karena takut kami terpisah. Sesaat kulihat ke belakang, mereka mengejar kami. Aku dan Kak Angga terus berlari di kegelapan dan hanya sinar bulan purnama yang menerangi arah kami. Kak, kita akan mendekati gudang Pak Guntur dan rumah kayu itu, ucapku terus berlari. Kita tidak mungkin mengambil arah lain, sepertinya mereka berpencar mengejar kita, jawab Kak Angga dengan nafas tersengal-sengal. Tidak jauh dari kami berlari, tepatnya di depan kami, tiba-tiba terpaksa berhenti karena di depan sudah ada 5 orang anak buah Pak Guntur seperti menunggu kami karena mereka berjaga-jaga sambil berbicara di ponsel. Mata kelima anak buah Pak Guntur itu liar melihat ke sekitar seperti mencari keberadaan kami. Kami terkepung, untuk berbalik arah tidak mungkin, kami pasti terlihat atau tertangkap. Pak Guntur menghubungi anak buahnya karena tahu kita berlari ke arah sini, Ki, kata Kak Angga saat kami terhenti sesaat. Kemana kita akan lari atau bersembunyi, Kak? Tanyaku berpikir melihat ke sekitar. Arah ke kiri ke rumah Bu Jumi? Sebaiknya kita ke rumah Bu Jumi aja, Ki, ide Kak Angga. Dan kami saling bertatapan sesaat. Aku menganggukkan kepala menyetujui ide tersebut. Cepat kejar orang itu, dia pasti di sekitar sini, teriakan Pak Jeki sangat dekat di telinga. Aku dan Kak Angga terus berlari ke arah kiri dan kami sampai di halaman belakang rumah Bu Jumi. Kak, bajuku basah, kalau Bu Jumi bertanya gimana? Tanyaku karena bingung harus berbuat apa. Kita kesini hanya untuk bersembunyi, bukan menampakkan diri ke Bu Jumi, kata Kak Angga. Ayo kita ke kandang kuda dan bersembunyi di sana, sambung Kak Angga. Tanpa berpikir banyak, kami melangkah mengendap-ngendip ke kandang kuda Bu Jumi. Rumah ini terlihat sepi karena anak buah Pak Guntur biasanya berjaga di gudang dan rumah kayu tempat penyekapan gadis-gadis. Langkah yang tenang, kalau tidak kuda-kuda ini akan terganggu, kata Kak Angga mengingatkanku. Iya Kak, jawabku menuruti kata-kata Kak Angga. Kak, kita sembunyi di balik karung jerami itu. Aku menunjuk karung-karung berisi jerami yang berjejer di sudut kandang. Ayo, kata Kak Angga melangkah ke arah yang aku tunjuk. Cepat cari orang itu, dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Pak Guntur mengarahkan beberapa anak buahnya mencari kami, tidak ada celah bagi kami melarikan diri dari kandang kuda ini. Mereka berjumlah banyak dan berpencar di sekitar persembunyian kami. Aku dan Kak Angga bersembunyi sambil memegang pisau yang biasa aku selipkan di sepatuku. Aku dan Kak Angga menundukkan badan di balik karung-karung berisi jerami untuk bersembunyi. Mata kami melihat keluar kandang. 2 orang lelaki anak buah Pak Guntur melangkah melihat ke sekitar kandang, dan setelah itu aku melihat Bima melangkah di belakang mereka. Ada Bima, Kak, bisikku kepada Kak Angga. Celaka kalau dia melihat kita, jawab Kak Angga. Kita harus berpencar agar nanti kalau salah satu dari kita tertangkap, yang lain bisa menolong, ucapku. Kak Angga menyetujui ideku. Dia jalan pelan sambil menundukkan badan dan berpindah ke sisi kanan yang juga penuh dengan karung-karung berjejeran. Keringat bercucuran meskipun malam semakin gelap dan udara juga semakin dingin. Tuan Bima, sepertinya orang itu bersembunyi di sekitar sini, karena kalau melarikan diri dia pasti terkepung, ucap salah satu anak buah Bima kepadanya. Kamu benar, cepat kalian periksa sekitar sini. Aku yakin kita pasti menemukan siapa sosok yang kita cari, jawab Bima. Baik, Tuan Bima, jawab 2 lelaki di depannya dan setelah itu mereka berpencar ke depan kandang kuda lainnya. Aku sudah siap-siap akan menikamkan pisau jika Bima berhasil menemukan aku.
Tidak ada pilihan karena Bima juga terlibat di bisnis orang tuanya setelah aku mendengar percakapan mereka di balik pohon tadi. Satu keluarga semuanya penjahat dan pantas untuk mati. Tapi apakah aku bisa melakukannya karena mereka berjumlah banyak dan bersenjata? Situasi sekarang sedang sulit dan di luar rencana. Mataku hampir tidak berkedip melihat Bima memasuki kandang tempat kami bersembunyi. Dia melangkah dan semakin mendekat. Kak Angga sudah siap-siap dengan pisau di tangannya dan sesekali melirikku berjaga agar bisa melindungiku. Sekarang Bima berdiri tepat di depanku bersembunyi di tumpukan karung berisi jerami. Dia melihat ke sekitar kandang dan matanya terus liar mencari, dan kakinya melangkah menuju ke balik karung jerami tepat persembunyianku. 3 langkah lagi, Bima akan melihatku bersembunyi. Aku menarik nafas dalam dan bersiap-siap. Bima! Dari luar kandang Pak Jeki memanggil Bima. Bima membalikkan badan. Iya, Pak Kades? Jawab Bima menanggapi panggilan Pak Jeki. Sebaiknya kamu istirahat saja di rumah. Ibumu masih bersedih di kamarnya. Lagian anak buah ayahmu sudah berpencar. Kata Pak Jeki menatap Bima. Ayahku mana, Pak Kades? Tanya Bima. Pak Gunutur ada di dalam rumah. Ibumu masih bersedih. Baiklah, Pak. Aku akan menemui ibu untuk menghiburnya. Pak Jeki berlalu menjauhi kandang kuda. Bima juga melangkah keluar kandang setelah mendengar perkataan Pak Jeki. Aku membuang nafas lega karena Bima akan menjauhi tempat persembunyianku. Namun, tiba-tiba Bima menghentikan langkahnya saat akan menggapai 1 langkah lagi keluar kandang. Dia menoleh ke belakang sesat. Apakah Bima tahu aku di sini? Gumamku di hati. Ternyata firasatku benar. Bima membalikkan badan dan melangkah lagi menuju tempat persembunyianku. Apakah dia tahu aku bersembunyi di sini? Beberapa anak buah Pak Guntur berkeliaran di luar kandang dan terus mencari. Sesaat aku melirik ke Angga, dia meletakkan telunjuknya di depan bibir menyuruhku diam dan tenang. Aku tidak punya pilihan. Bima semakin mendekat dan dia pasti melihatku dan ke Angga. Aku harus melakukan sesuatu.